Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan akuntansi biaya yang judulnya metode harga pokok proses perusahaan menghasilkan beberapa macam produk. Sebelum saya akan melanjutkan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Sulhan, NIM 221010012, jurusan akuntansi keuangan. Yang pertama, pengertian metode harga pokok. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya memproduksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Selanjutnya, tujuan. Adapun tujuan metode ini adalah menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Manfaat harga pokok proses. Yang pertama, menentukan harga jual produk. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Yang ketiga, menghitung laba rugi bruto periode tertentu. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan. Metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan awal, yaitu yang pertama, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. Yang kedua, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Pengertian common produk bersama produk KO, produk utama dan produk sampingan. Adapun produk common atau common produk adalah beberapa macam produk yang dihasilkan bersama-sama dengan menggunakan fasilitas yang sama, akan tetapi asal dari bahan baku dan tenaga kerja langsung yang dapat diikuti jejaknya pada setiap macam produk. Contoh produk common. Yang pertama, mentega. Mentega ini dapat dijadikan bahan campuran kue atau makanan lainnya. Yang kedua, susu. Susu adalah sumber gizi utama bagi bayi sebelum mereka dapat mencerna makanan. Yang ketiga, makanan bayi. Makanan bayi atau olahan susu lemak tambahan bayi. Produk bersama. Produk bersama adalah beberapa macam produk yang dihasilkan bersama-sama atau serempak dengan menggunakan satu macam atau beberapa macam bahan baku, tenaga kerja dan fasilitas pabrik yang sama dan masukan atau input. Input tersebut tidak dapat diikuti jejaknya pada setiap macam produk tertentu. Adapun contoh produk bersama yang pertama yaitu solar. Bahan bakar ini digunakan oleh jenis kendaraan bermotor, transportasi dan mesin industri. Minyak bakar. Jenis BBM ini adalah hasil dari jenis residu yang berwarna hitam. Tingkat kekentalan minyak bakar atau MVO lebih kental dibandingkan dengan minyak diesel. Kedua yaitu minyak bakar.
Jenis BBM ini adalah hasil dari jenis residu yang berwarna hitam. Tingkat kekentalan minyak bakar atau MVO lebih kental dibandingkan dengan minyak diesel. Ketiga yaitu minyak tanah. Jenis bahan bakar yang satu ini juga sudah tidak asing lagi karena seringkali digunakan untuk pemakaian domestik atau rumahan maupun usaha kecil. Gas di sini ada beberapa jenis yang sambil pencarian gas bumi menjadi LPG yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah pengangkutan ke konsumen karena volume LPG jauh lebih kecil dari volume gasnya. Selanjutnya yaitu produk KO. Produk KO atau koproduk adalah beberapa macam produk yang dihasilkan dalam waktu yang sama, tetapi tidak dari proses pengolahan yang sama atau tidak dari bahan baku yang sama. Biaya produk KO atau cost of product untuk elemen bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung umumnya dapat diidentifikasikan pada macam produk tertentu. Adapun contoh produk KO yang pertama itu papan kayu, yang kedua kayu lapis, yang ketiga atau terakhir kayu gelondongan. Produk utama dan produk sampingan. Produk utama adalah produk dihasilkan yang merupakan tujuan pokok operasi perusahaan dan umumnya kuantitas dan nilainya relatif lebih besar. Produk sampingan adalah produk yang bukan tujuan utama operasi perusahaan tetapi tidak dapat dihindarkan terjadinya dalam proses pengolahan produk disebabkan sifat bahan yang diolah atau karena sifat pengolahan produk. Kuantitas dan nilai produk sampingan relatif kecil dibandingkan dengan nilai keseluruhan produk. Adapun contoh produk utama yang pertama minyak bakar, yang kedua minyak tanah. Dan contoh produk sampingan yaitu yang pertama gas, yang kedua aspal.
Contoh produk Akuntansi produk utama dari produk bersama, yaitu yang pertama metode biaya rata-rata satuan, yang kedua metode rata tertimbang, yang ketiga metode satuan kuantitas, yang keempat metode harga pasar atau metode harga pasar hipotetis. Produk utama pada produk bersama dan keputusan manajemen. Keputusan manajemen yang seringkali harus diambil berhubungan dengan produk utama pada produk bersama antara lain, yaitu 1. Memilih metode alokasi biaya bersama yang paling adil dan tepat untuk dipakai agar dapat disusun laporan keuangan, yaitu rugi dan laba, dan neraca yang layak. Masalah ini penting karena perbedaan metode alokasi yang dipakai mengakibatkan rugi dan laba dan nilai presiden akhir yang berbeda pula. Yang kedua, bagaimana memutuskan untuk mengelola lebih lanjut produk utama setelah dapat dipisah atau langsung menjualnya. Keputusan tersebut diambil apabila produk utama tertentu dapat dijual setelah dipisahkan dan dapat pula dijual setelah diolah lebih lanjut. Apakah data biaya atau harga pokok setiap macam produk dapat dipakai sebagai pertimbangan penentuan harga? Baiklah, itulah hasil pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.